Pemuda warung kopi menyelamatkan seorang wanita yang kecelakaan di hutan, tapi ternyata rahasia hutan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi di tepian hutan itu selalu dimulai dengan sunyi yang tebal, seolah waktu berhenti di antara kabut dan embun yang menggantung di daun bambu. Di sanalah, di antara pepohonan rimbun dan jalan kecil berbatu, berdirilah sebuah warung kopi sederhana milik Saputro. Warung itu hanya berdinding papan dan beratap seng, tapi bagi para pelintas hutan, itu adalah tempat perhentian kecil yang hangat, tempat meneguk kehidupan dari secangkir kopi hitam yang diseduh dengan air dari mata air hutan. Saputro baru berusia 22 tahun, tapi ketenangan wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Hidupnya mengalir pelan seperti kabut yang turun dari puncak bukit, tanpa ambisi besar, tanpa rencana muluk. Setiap pagi, ia menyapu lantai bambu warungnya, menyalakan tungku, lalu menunggu. Kadang tak seorang pun datang. Kadang hanya suara burung hantu yang berpindah ranting, atau angin yang membawa aroma tanah basah. Di sudut warung tergantung lonceng kecil dari tempurung kelapa. Setiap kali angin bertiup, bunyinya lembut, menenangkan. Namun bagi Saputro, ada sesuatu yang lain dalam suaranya, seolah panggilan dari sesuatu yang hidup di dalam hutan. Pagi ini dinginnya lain, gumamnya sambil menambahkan kayu ke perapian. Api memantul di matanya yang teduh. Ia menatap keluar, ke jalan setapak yang berkelok dan lenyap di balik kabut putih. Di belakang warung, mengalir sungai kecil yang jernih. Di sanalah ia sering mencuci cangkir-cangkir kopinya sambil berbicara sendiri, atau kadang berbicara dengan sesuatu yang ia yakini ada. Beberapa orang di desa sering berbisik tentang Saputro. Mereka bilang ia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang kakek tua penjaga hutan. Ada yang mengatakan kakek itu tak pernah benar-benar manusia, melainkan roh penjaga sungai yang menyamar. Namun, Saputro jarang membantah atau membenarkan. Ia hanya tersenyum setiap kali kisah itu disebut. Yang jelas, ia tumbuh dengan kesadaran bahwa hutan bukan sekadar tempat, melainkan makhluk hidup yang harus dihormati. Karena itu, setiap kali hendak menebang ranting atau mengambil air, ia selalu berbisik pelan, "Permisi." Suatu pagi, menjelang matahari benar-benar muncul, suara asing memecah kesunyian. Bukan suara burung, bukan juga angin. Itu seperti gemuruh logam menghantam keras. Dentuman dari arah jalan raya. Suara itu datang cepat, diikuti jeritan pendek, lalu hening kembali. Saputro menatap ke arah asal suara. Dadanya bergetar. Sepertinya kecelakaan, gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus kabut. Udara dingin mencambuk wajahnya, ranting-ranting basah menyentuh lengan dan bahunya. Ia mengikuti jalan sempit menuju jalan raya yang melintang di tepi hutan. Sekitar 200 meter dari warung, ia menemukan mobil hitam terbalik di pinggir jurang dangkal. Asap tipis mengepul dari kapnya, dan kaca depannya pecah berantakan. Di balik pintu yang penyok, seseorang tampak terjebak, seorang wanita muda, terkulai di jok depan, darah mengalir di pelipisnya. "Bu, bisa dengar saya?" seru Saputro dengan napas tersengal. Tak ada jawaban. Hanya suara mesin yang mendesis dan gemeretak pelan. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Jalan itu jarang dilalui kendaraan, apalagi pagi-pagi begini. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik pintu mobil yang penyok. Susah payah, logamnya berderit. Akhirnya pintu terbuka sedikit, cukup baginya untuk mengulurkan tangan dan menarik wanita itu keluar. Wanita itu pingsan, wajahnya pucat, tapi napasnya masih ada. Saputro memapah tubuhnya menjauh dari mobil, lalu meletakkannya di atas rumput lembab di bawah pohon jati. Ia menatap ke arah hutan. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Dalam hembusan itu, seolah terdengar suara samar yang berkata, "Bantulah dia, dan takdirmu akan berubah." Saputro menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya daun-daun bergoyang dan suara sungai di kejauhan. Ia menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena firasat aneh yang merambat ke dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tubuh wanita itu dan membawanya kembali ke warung. Napasnya berat, tapi langkahnya mantap. Dalam pikirannya hanya satu hal, menyelamatkan hidup orang ini. Sesampainya di warung, ia menidurkan wanita itu di dipan bambu. Dengan air hangat dari perapian,
Ia membersihkan luka di pelipisnya, lalu membalut dengan kain bersih. Tak lama kemudian, wanita itu sadar. Matanya bergetar, menatap langit-langit warung yang sederhana. "Di mana? Aku?" Suaranya lirih, serak. "Di warung saya, Bu." "Anda kecelakaan di jalan hutan," jawab Saputro pelan. "Jangan banyak bergerak dulu." Wanita itu memejamkan mata sejenak. "Mobilku hancur, tapi Anda selamat. Saya sudah memindahkan Anda ke tempat aman." Ia menatap wajah pemuda itu. Ada sesuatu di mata Saputro, ketulusan yang jarang ia lihat bahkan di dunia kota. "Terima kasih," katanya pelan. "Saya, Ratri." Saputro mengangguk sopan. Nama itu terpatri di benaknya seperti gema lembut. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita ini, tapi dari caranya berbicara, dari pakaian dan cincin di jarinya, jelas ia bukan orang biasa. Di luar, kabut mulai menipis. Tapi di dalam dada Saputro, justru muncul kabut lain, perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah mengapa, pertemuan itu terasa bukan kebetulan. Seakan-akan hutan yang selama ini ia jaga, kini sedang mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebelum siang benar-benar datang, suara burung elang menggema dari puncak bukit. Saputro menatap ke langit. Seekor elang hitam melintas rendah di atas warungnya, meninggalkan jejak bayangan di dinding bambu. Dan dalam bayangan itu, ia merasa melihat sosok samar kakek tua, senyum tipis di antara kabut, seolah memberi restu pada langkah pertama dari perjalanan yang belum ia pahami. Hari itu, matahari tertutup awan tipis. Hutan di belakang warung seolah menahan napas. Hening, tapi tidak tenang. Burung-burung yang biasanya berkicau pagi itu menghilang entah kemana. Ratri masih terbaring di dipan bambu, tubuhnya lemah. Wajahnya yang pucat mulai kembali berwarna, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu, campuran syok dan rasa takut yang dalam. Saputro duduk di kursi kecil di sampingnya, menyiapkan secangkir teh jahe. "Minumlah, Bu. Ini bisa membantu tubuh hangat lagi," ucapnya pelan. Ratri menatapnya sejenak sebelum menerima cangkir itu. "Kau menolongku, padahal kau tak mengenalku sama sekali." "Tidak perlu mengenal untuk menolong," jawab Saputro dengan senyum tipis. Hening sejenak. Di luar, angin menggoyang lonceng tempurung yang tergantung di depan warung. Suaranya lembut, tapi anehnya, kali ini terdengar seperti bisikan jauh, seakan ada yang mengawasi. Ratri menggenggam cangkirnya erat. "Aku sedang dalam perjalanan pulang ke kota setelah menghadiri acara di daerah sebelah. Mobilku sepertinya tergelincir di tikungan." Ia menarik napas berat. "Aku ingat, ada bayangan besar melintas di tengah jalan sebelum semuanya gelap." Saputro menatapnya heran. "Bayangan besar?" Ratri mengangguk pelan. "Ya, seperti sosok manusia, tapi tidak wajar, tinggi, hitam, dan tidak punya wajah." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Saputro meremang. Ia teringat pada cerita kakeknya dulu tentang penunggu jalan hutan, roh yang menampakkan diri di tikungan kabut kepada orang yang bernasib akan berubah. "Jalan itu memang sering membuat orang tersesat," kata Saputro akhirnya. "Mungkin itu cuma bayangan kabut, Bu." Ratri tersenyum tipis, tapi jelas ia tidak yakin. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Dua orang lelaki berpakaian rapi muncul dari balik jalan hutan, wajah mereka tegang. Salah satunya langsung berlari ke arah warung begitu melihat Ratri. "Bu Ratri, syukurlah, Anda selamat." Saputro berdiri. "Kalian kenal beliau?" Lelaki itu mengangguk cepat. "Kami dari pengawal gubernur. Ibu Ratri, istri Pak Gubernur Aryasena." Mendengar nama itu, dada Saputro serasa berhenti berdetak. Gubernur Aryasena adalah pemimpin provinsi yang terkenal tegas dan berwibawa. Ia hanya pernah melihatnya di televisi tua milik warga desa. Tak pernah terbayang bahwa wanita yang baru saja ia tolong adalah istrinya. Ratri menatap Saputro dengan lembut. "Kau dengar, kan? Aku istri gubernur." Ia menurunkan suaranya, seperti menyadari keterkejutan pemuda itu. "Tapi hari ini, aku hanyalah orang yang berutang nyawa padamu." Saputro tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Sementara itu, dua pengawal menyiapkan tandu darurat. Salah satu dari mereka menelepon seseorang,
Mungkin pihak keamanan kota. Bu, kami harus membawa Anda segera ke rumah sakit, kata salah satunya. Ratri menoleh ke Saputro. Aku ingin dia ikut. Maaf, Bu. Aku ingin dia ikut ke kota. Aku harus memastikan dia baik-baik saja setelah menolongku. Pengawal itu saling pandang, ragu. Namun Ratri menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dibantah. Akhirnya, Saputro pun dibawa bersama rombongan itu menuju kota. Kabut 2. Perjalanan menuruni jalan hutan terasa panjang. Mobil pengawal bergerak pelan, sementara kabut menebal di belakang, menelan warung kopi kecil yang kini tampak seperti bayangan masa lalu. Saputro duduk diam di kursi belakang, pandangannya menatap keluar jendela. Pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin seolah melambai perpisahan. Di sela suara mesin, telinganya menangkap bisikan halus, nyaris tak terdengar. Ingat dari mana kau berasal, nak, jangan lupa akar hutan. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Pemandangan kota saat fajar. Kota menyambut mereka dengan hiruk-pikuk dan cahaya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan penuh kendaraan, dan langit dipenuhi warna jingga sore. Bagi Saputro, semua itu terasa seperti dunia lain. Ratri langsung dibawa ke rumah sakit terbaik di kota. Dokter dan perawat bergegas menanganinya. Sementara itu, Saputro menunggu di ruang tunggu, merasa canggung dengan pakaian sederhana dan sepatu bututnya yang berlumpur. Beberapa orang memandangnya aneh, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin tahu bagaimana keadaan wanita itu. Setelah hampir 2 jam, seorang pria berjas hitam datang menghampirinya. Usianya sekitar 50-an, berwajah tegas dengan garis mata yang dalam. Ada aura wibawa yang membuat semua orang menunduk ketika ia lewat. Apakah kau yang menolong istriku? Suaranya dalam, berat, tapi penuh ketenangan. Saputro berdiri. Iya, Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan menemukan beliau di jalan. Pria itu menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Namaku Arya Sena. Saputro menunduk hormat. Saya Saputro, Pak. Kalau bukan karena kau, aku mungkin kehilangan separuh hidupku. Arya Sena menghela napas. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Saputro menatap lantai. Tidak perlu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang semestinya dilakukan. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa aneh. Tatapan mata Arya Sena bukan hanya rasa terima kasih. Ada sesuatu di baliknya, seperti pengakuan atau firasat. Beberapa hari kemudian, Ratri sudah pulih. Ia mengundang Saputro ke rumah mereka, sebuah rumah besar di tepi kota, dengan taman dan kolam ikan di tengah halaman. Ketika Saputro datang, ia hampir tak berani melangkah masuk. Semua terasa terlalu mewah, terlalu jauh dari kehidupannya di warung kecil. Namun Ratri menyambutnya hangat. Kau tahu, Saputro, katanya sambil menuangkan teh ke cangkir porselen. Aku sudah berbicara dengan suamiku. Kami ingin memberikan sesuatu padamu. Saputro menatap bingung. Memberikan sesuatu? Arya Sena yang duduk di seberang meja berkata dengan tenang, kami tidak punya anak laki-laki. Hanya seorang putri yang kini belajar di luar negeri. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin tak masuk akal bagimu. Kami ingin mengangkatmu sebagai anak. Suasana di ruangan itu tiba-tiba hening. Saputro menatap mereka bergantian, wajahnya kaku. Mengangkat saya sebagai anak. Ratri mengangguk lembut. Kau telah menolong nyawaku. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam dirimu, Putro. Ketulusan yang jarang kami lihat di dunia ini. Kami ingin memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik. Di luar jendela, cahaya sore menerpa kaca dan menimbulkan pantulan yang aneh, seolah bayangan pohon hutan muncul di dinding ruang makan itu. Saputro terdiam. Kata-kata mereka berputar dalam kepalanya seperti gema. Hidup lebih baik. Anak gubernur. Kesempatan besar. Tapi juga kehilangan sesuatu. Ia teringat warungnya, lonceng tempurung, suara sungai, dan bisikan lembut dari hutan yang dulu sering ia dengar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saputro merasa bingung terhadap kebaikan. Sejak pertemuannya dengan keluarga gubernur, hari-hari Saputro tak lagi sama. Ia merasa seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang dan belum tahu dunia apa yang kini diinjaknya. Beberapa hari setelah tawaran itu,
Ia kembali ke warungnya di pinggir hutan. Kabut menyambutnya seperti sahabat lama. Lonceng tempurung di depan pintu bergoyang lembut, seolah berkata, "Kau kembali juga." Ia menatap sekeliling, meja kayu tempat para pelintas biasa duduk, dinding bambu yang retak di beberapa bagian, dan tungku kecil yang mulai berkarat. Semuanya tampak tenang, namun ada sesuatu yang berubah. Seolah hutan sedang mengamati. Malam itu, saat api kecil menari di tungku, Saputro duduk termenung sambil menatap langit-langit. Pikiran tentang tawaran Aryasena berputar tanpa henti di kepalanya. Menjadi anak angkat gubernur, sebuah kehormatan besar, tapi juga beban yang berat. Ia menatap jari-jarinya sendiri yang kasar karena kayu dan panas api. Ia tahu, dunia mereka berbeda. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah hutan. Api di tungku bergetar. Dari balik jendela, Saputro melihat bayangan samar di antara pepohonan, tinggi, kurus, dan tak berwajah. Suara itu datang lagi, lembut tapi menusuk. "Jangan lupa siapa dirimu, Putro. Jangan tertipu oleh cahaya kota." Saputro berdiri cepat. "Siapa itu?" teriaknya ke arah hutan. Tapi hanya Sunyi yang menjawab. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma pikiranku saja," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, hutan sedang berbicara. Bulan sabit. Keesokan harinya, seseorang datang ke warungnya, mobil hitam yang sama dengan rombongan gubernur dulu. Dari dalamnya keluar seorang pria muda berpakaian rapi. "Saputro?" tanyanya dengan sopan. "Iya. Saya Fadli, asisten pribadi Pak Aryasena. Beliau dan Ibu Ratri ingin mengundang Anda makan malam besok malam. Mereka berharap Anda datang." Saputro mengangguk, menatap ke arah hutan sejenak sebelum menjawab, "Baik, saya akan datang." Malam berikutnya, ia berangkat ke kota. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Ketika mobil memasuki halaman rumah gubernur, lampu-lampu taman berkelip seperti bintang buatan. Aroma bunga mawar dan melati menyambutnya. Ia merasa langkahnya berat, seolah setiap langkah menjauhkan dirinya dari tanah yang selama ini menjadi rumahnya. Di ruang makan besar, Ratri menyambutnya dengan senyum hangat. "Saputro, kami senang kau datang." Ia menunduk hormat. "Terima kasih sudah mengundang saya, Bu." Tak lama kemudian, Aryasena masuk, mengenakan pakaian santai namun berwibawa. "Ah, ini dia penyelamat keluarga kami," katanya dengan suara tegas. "Duduklah. Anggap saja rumah sendiri." Saputro duduk perlahan. Makan malam dimulai. Hidangan yang disajikan terlihat seperti dari dunia lain baginya. Sup bening dengan aroma rempah asing, ikan panggang dengan saus mengilap, dan nasi yang dihidangkan dalam mangkuk porselen. Ratri memandangnya penuh perhatian. "Bagaimana kabar warungmu?" "Masih seperti biasa, Bu. Hanya saja, sepi akhir-akhir ini." "Sepi?" Aryasena bertanya. "Mungkin sudah waktunya kau tinggalkan tempat itu. Dunia di sana terlalu kecil untuk orang sebaik kau." Saputro terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti ujian. Ratri menatap suaminya lalu berkata lembut, "Kami ingin kau pertimbangkan tawaran itu lagi. Kami serius ingin mengangkatmu menjadi anak kami. Tidak ada paksaan, tapi kami merasa ada sesuatu dalam dirimu, seperti takdir yang mempertemukan kita." Suasana meja makan menjadi hening. Saputro menatap piringnya, lalu berkata pelan, "Saya takut, Bu. Takut tidak bisa menjadi seperti yang kalian harapkan. Dunia kalian dan dunia saya terlalu berbeda." Ratri tersenyum. "Justru karena itu kami ingin membantumu menyeberanginya." Setelah makan malam, Ratri mengajaknya berjalan ke taman. Langit di atas kota cerah tanpa bintang. Lampu-lampu menggantikan cahaya alami, tapi bagi Saputro, semua itu terasa hampa. "Aku tahu ini mendadak," kata Ratri sambil menatap kolam kecil yang dihiasi air mancur. "Tapi percayalah, hidup di kota ini tak seburuk yang kau bayangkan. Aku dulu juga gadis desa. Aku pernah hidup sederhana sebelum menikah dengan Aryasena." Saputro menatapnya kaget. "Benarkah?" Ratri mengangguk. "Aku tahu rasanya berdiri di antara dua dunia. Tapi kadang,
Hidup memberi kita kesempatan bukan untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk membawa kebaikan masa lalu itu ke dunia baru. Kata-kata itu terpatri di benaknya seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Namun, sebelum sempat menjawab, angin berhembus pelan dari arah taman belakang. Bunga melati bergoyang, dan sesaat, bayangan gelap muncul di permukaan kolam. Tinggi, tak berwajah, persis seperti yang pernah ia lihat di hutan. Ratri memejamkan mata, seolah merasakan kehadiran itu juga. "Kau melihatnya, bukan?" bisiknya tanpa menoleh. Saputro mengangguk perlahan. "Itu bukan hal baru bagiku," lanjut Ratri. "Aku sudah lama melihat bayangan itu. Sejak bertahun-tahun lalu. Tapi baru kali ini, setelah kau menolongku, sosok itu muncul kembali." "Siapa dia?" tanya Saputro pelan. Ratri menatap kolam yang tenang. "Aku tak tahu. Tapi aku yakin, ada sesuatu di antara kita yang membuatnya muncul lagi. Mungkin roh itu bagian dari hutan yang memanggilmu. Atau mungkin, ia penjaga nasib yang belum selesai." Saputro menelan ludah. "Jadi, kecelakaan itu bukan kebetulan." Ratri menatapnya tajam, lalu berkata lirih, "Tidak ada kebetulan di dunia ini, Putro. Kadang, sesuatu yang tampak sebagai kebetulan hanyalah cara semesta mempertemukan dua takdir yang saling mengikat." Malam itu, sebelum ia pulang, Aryasena menepuk bahunya dengan ramah. "Kau pikirkan baik-baik tawaran kami. Hidup di sini akan mengubah segalanya untukmu. Kami tidak akan memaksa, tapi pintu ini akan selalu terbuka." Saputro mengangguk sopan, lalu berpamitan. Mobil menurunkannya di perbatasan hutan, tempat jalan berbatu mulai berganti tanah lembab. Ketika ia berjalan melewati pepohonan, kabut mulai turun. Lonceng tempurung di depan warungnya bergetar pelan. Suara dari dalam hutan kembali berbisik, kali ini lebih jelas. "Cahaya kota menipu, Putro. Hanya hutan yang tahu siapa dirimu." Saputro berhenti melangkah. Ia menatap kegelapan di antara pepohonan, lalu menatap ke arah jalan kota yang berkelip di kejauhan. Dua dunia itu memanggilnya bersamaan, dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Sudah 3 hari sejak makan malam itu, tapi kata-kata Ratri dan Aryasena terus berputar di kepala Saputro. "Kami ingin mengangkatmu sebagai anak kami." Tawaran itu seperti cahaya yang menembus kabut hidupnya, terang, tapi menyilaukan. Warungnya masih berdiri tenang di pinggir hutan, tapi sejak saat itu, tempat itu tak lagi terasa sama. Aroma kopi yang dulu menenangkan kini terasa hampa, seakan hutan sendiri sedang menunggu keputusan besar yang belum ia buat. Pagi itu, Saputro menatap perapian kecil yang nyalanya meredup. Uap dari cangkir di tangannya berputar pelan, membentuk bentuk yang samar, bayangan menyerupai wajah kakeknya dulu. "Jangan buru-buru menerima hadiah yang belum kau pahami, Putro." Suara itu hanya gema di kepalanya, tapi terasa nyata. Ia menarik napas panjang. "Aku hanya ingin hidup tenang, Kek. Tapi kenapa semua ini datang tiba-tiba?" Lonceng tempurung di depan warung bergerincing lembut. Saputro menoleh, dan matanya membulat. Di depan warung, berdiri seseorang berpakaian rapi dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Saputro." "Pak Fadli." Asisten pribadi Aryasena itu kembali datang, kali ini membawa map coklat di tangannya. "Saya diutus oleh Bapak dan Ibu. Mereka ingin menyampaikan sesuatu secara resmi." Saputro mempersilakan tamunya duduk. Fadli membuka map itu dan menyerahkan sebuah amplop bersegel. "Ini surat dari keluarga Gubernur Aryasena. Surat pernyataan bahwa mereka benar-benar ingin mengangkat Anda sebagai anak, bila Anda setuju." Saputro memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Ia belum membuka isinya, tapi beban keputusannya terasa berat di dada. "Kalau saya menolak?" tanyanya pelan. Fadli tersenyum sopan. "Mereka akan tetap menghargai keputusan Anda." Tapi Ibu Ratri menitipkan pesan. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. Beliau berkata, "Kebaikan tidak selalu datang 2 kali. Tapi setiap kebaikan yang kita tolak, akan menemukan jalannya dalam bentuk lain, entah berkah, entah ujian." Kata-kata itu membuat Saputro menunduk lama. Ia menatap lantai bambu di bawah kakinya, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Pak Fadli. Izinkan saya berpikir 1 malam lagi." Fadli mengangguk. "Tentu.
Tapi ada satu hal lagi. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan meletakkannya di meja. Ini titipan dari Ibu Ratri. Beliau bilang, benda ini akan menuntun Anda. Saputro membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terbaring kalung perak dengan liontin berbentuk daun jati. Aneh, permukaannya berkilau lembut, tapi terasa hangat di telapak tangannya. Beliau bilang kalung itu berasal dari daerah tempat beliau dulu tinggal. Katanya, itu akan membawa keberanian. Saputro hanya mengangguk, tapi ketika Fadli pergi dan mobilnya lenyap di balik jalan kabut, pemuda itu kembali menatap kalung itu lama sekali. Cahaya pagi memantul di permukaannya, dan di pantulan itu, sekilas, ia melihat bayangan pohon besar, berdiri tegak di tengah kabut. Pohon! Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi hutan dengan kilatan putih. Saputro duduk di depan tungku, kalung daun jati tergantung di tangannya. Api bergetar setiap kali petir menyambar. Dalam nyala api itu, bayangan kakeknya muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Putro, ingat apa yang pernah kubilang tentang utang budi? Saputro menatap nyala api itu, seolah berbicara langsung. Bahwa utang budi tidak boleh dibayar dengan kehilangan diri sendiri. Benar, dunia akan menguji kebaikanmu. Kadang, yang tampak seperti hadiah hanyalah pintu menuju ujian. Aku hanya ingin membalas kebaikan mereka, Kek. Mereka tulus padaku. Tulus tidak selalu berarti tanpa maksud. Dan maksud tidak selalu berarti buruk. Yang penting, tahu batas antara apa yang kau terima dan apa yang kau relakan. Suara itu memudar bersama suara hujan. Api padam. Warung kembali gelap, hanya tersisa bunyi rintik di atap seng. Keesokan harinya, kabut tebal turun hingga menutupi jalan. Saputro memutuskan pergi berjalan ke arah sungai, tempat ia biasa menenangkan diri. Air sungai deras karena hujan semalam, tapi di sisi tepinya, sesuatu menarik perhatiannya. Jejak kaki manusia. Tapi anehnya, jejak itu menyala redup, seperti cahaya hijau di bawah air. Ia menunduk, menyentuhnya, hangat. Suara lembut terdengar dari arah pepohonan. Setiap langkahmu kini diawasi, Putro. Ia menatap ke arah suara itu, tapi hanya melihat kabut menari di antara batang-batang pohon. Lalu, di kejauhan, samar-samar, sosok tinggi tanpa wajah itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Saputro mundur setapak, tapi sosok itu tak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri di antara kabut, mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah utara, arah kota. Kemudian menghilang. Malamnya, Saputro tak bisa tidur. Ia duduk di depan tungku, kalung daun jati menggantung di lehernya. Suara hutan di luar berdesir lembut, tapi setiap kali angin bertiup, lonceng tempurung berdenting seperti sedang memperingatkan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Menjelang subuh, ia mengemasi beberapa barang, baju, buku catatan kecil peninggalan kakeknya, dan secangkir biji kopi kering. Ia menatap warungnya lama-lama, menunduk hormat pada hutan di belakangnya. Terima kasih untuk semua yang pernah dijaga, katanya pelan. Kabut berputar lembut di sekitar kakinya, seolah menjawab salam perpisahan itu. Matahari terbenam di antara gedun. Ketika matahari muncul dari balik bukit, Saputro sudah tiba di kota. Rumah besar keluarga Aryasena tampak lebih megah dari sebelumnya. Ia disambut oleh penjaga rumah dan langsung dibawa ke ruang tamu. Ratri menyambutnya dengan mata berbinar. Kau datang, katanya lembut. Saya sudah memikirkannya, ucap Saputro. Kalau ibu dan bapak masih berkenan, saya akan menerima tawaran itu. Ratri memegang tangannya. Terima kasih, Putro. Kau tak tahu betapa bahagianya kami. Di belakangnya, Aryasena muncul dengan wajah tenang. Mulai hari ini, anggap rumah ini rumahmu. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja. Saputro menunduk. Terima kasih, Pak. Namun, saat ia menatap ke arah jendela, matanya menangkap sesuatu di luar. Bayangan pohon besar yang menjorok ke arah halaman rumah, padahal tak ada pohon di sana. Bayangan itu bergetar, lalu menghilang saat Ratri menepuk bahunya. Selamat datang di keluarga kami, Saputro. Dan dalam detik itu, sesuatu di dalam dirinya terasa terbelah dua, antara dunia yang baru ia masuki,
dan dunia yang diam-diam enggan melepaskannya. Hari pertama Saputro tinggal di rumah keluarga gubernur terasa seperti melangkah ke dunia lain. Dulu, setiap pagi ia dibangunkan oleh suara burung hutan dan aroma kopi yang baru diseduh. Kini, yang membangunkannya adalah suara langkah pelayan, tirai beludru yang terbuka otomatis, dan aroma bunga mawar dari taman depan. Kamar barunya begitu luas hingga gemas suaranya sendiri terdengar kembali. Lantai marmernya dingin, ranjangnya empuk, dan di dinding tergantung lukisan-lukisan mahal. Tapi anehnya, keindahan itu tidak memberinya ketenangan, malah menimbulkan rasa canggung yang sulit dijelaskan. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Pikirnya. Ratri datang mengetuk pintu, membawa nampan berisi sarapan. Kau tidur nyenyak? Saputro tersenyum kaku. Cukup nyenyak, Bu. Tapi saya tidak terbiasa dengan kasur yang sebesar ini. Ratri tertawa kecil. Kau akan terbiasa. Rumah ini kini juga rumahmu. Namun di balik kehangatan suara itu, Saputro masih bisa merasakan sesuatu, semacam getaran halus di udara, seperti bisikan samar yang menegur setiap kali ia mencoba merasa nyaman. Hari-hari berikutnya, Saputro mulai belajar tata krama, cara duduk di meja besar, dan bagaimana berbicara di depan para tamu penting. Ratri dengan sabar membimbingnya. Tapi ada kalanya ia merasa terjebak dalam peran yang bukan miliknya. Suatu sore, Aryasena mengajaknya berkeliling rumah bagian belakang, tempat koleksi pribadi keluarga itu disimpan. Di dalam ruangan luas penuh benda antik dan pusaka tua, mata Saputro tertuju pada satu benda di lemari kaca, keris dengan gagang berbentuk daun jati. Ia menatapnya lama, jantungnya berdegup cepat. Bapak, keris itu. Aryasena menoleh. Ah, itu? Warisan keluarga dari leluhur kami di tanah selatan. Katanya, keris itu dulu dimiliki oleh seorang pengelana yang menyelamatkan seorang ratu dari kutukan. Pengelana? Ya, nama leluhur itu. Saputra, kalau tidak salah. Aneh, namamu hampir sama. Saputro terdiam. Liontin daun jati di lehernya terasa hangat, berdenyut lembut, seolah merespons kata-kata itu. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia duduk di balkon, menatap taman yang diterangi lampu. Angin membawa suara jangkrik, jarang sekali terdengar di kota. Ia meraih kalung daun jati di lehernya dan menggenggamnya erat. Sekilas, dalam pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung taman. Sosok tinggi berjas hitam, tanpa wajah. Sosok yang sama dari hutan. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Bisiknya. Namun bayangan itu hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah langit. Di sana, bulan tampak tertutup sebagian awan, membentuk siluet menyerupai daun jati. Warisan bukan hanya harta, tapi juga beban yang belum selesai. Suara itu menggema di kepalanya. Ia memejamkan mata, merasa dada sesak. Keesokan paginya, Fadli datang membawa setumpuk surat. Ada undangan jamuan malam minggu depan. Keluarga gubernur akan menghadiri acara di balai kota. Tuan Aryasena ingin Anda ikut, Saputro. Saputro menelan ludah. Ia belum pernah menghadiri acara resmi seumur hidupnya. Ratri menenangkannya. Kau tak perlu khawatir. Anggap saja ini latihan untuk melihat dunia kami. Malam itu, saat ia mencoba belajar menggunakan jas yang diberikan padanya, ia menatap dirinya di cermin. Bayangan dirinya dalam pakaian mahal itu tampak seperti orang lain, bukan lagi anak warung kopi di pinggir hutan. Tapi di sudut cermin, samar, tampak bayangan seorang kakek tua tersenyum lembut. Tetaplah jadi dirimu, Putro. Acara di balai kota berlangsung megah. Lampu kristal bergemerlapan, musik klasik mengalun lembut. Semua mata menatap Saputro dengan rasa ingin tahu. Itu dia, anak angkat baru keluarga gubernur. Bisik beberapa tamu. Saputro mencoba menahan rasa gugupnya, tapi setiap langkah terasa berat. Ia teringat betapa mudahnya ia melangkah di tanah hutan dulu, sementara di sini, setiap tatapan terasa seperti ujian. Ketika Aryasena berbincang dengan pejabat lain, seorang pemuda seumurannya menghampiri. Wajahnya tampan, tapi senyumnya tajam. Kau Saputro, ya? Anak warung yang diselamatkan Ibu Ratri. Nada suaranya terdengar ringan, tapi menyengat. Ya, jawab Saputro singkat. Pemuda itu tersenyum sinis. Hati-hati.
Dunia kami tidak sesederhana secangkir kopi. Lalu ia pergi begitu saja. Kata-kata itu menancap dalam benak Saputro. Dunia mereka benar-benar berbeda. Di sini, kebaikan bisa berwajah manis tapi menyimpan pisau di balik senyum. Malam semakin larut. Setelah acara berakhir, Ratri memuji ketenangannya, dan Aryasena menepuk pundaknya bangga. Tapi di dalam dirinya, Saputro merasa kosong. Ketika ia berjalan ke taman belakang rumah setelah pulang, ia mendengar suara air dari kolam kecil. Di sana, di permukaan air, bayangan bulan kembali membentuk simbol daun jati. Ia berlutut. Angin berhembus lembut, membawa aroma kopi yang entah dari mana datangnya. Kau telah memilih, tapi pilihan membawa bayangan, suara itu berbisik. Jangan lupakan asalmu, Saputro. Karena akar yang dilupakan akan mencabutmu dari tanahmu sendiri. Ia menggenggam liontin di lehernya kuat-kuat. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan melupakan siapa diriku. Namun ia tidak tahu, mulai malam itu, keputusan kecilnya akan membuka jalan menuju rahasia besar keluarga Aryasena, dan takdir lama yang menunggu di balik bayangan daun jati. Sudah sepekan Saputro tinggal di rumah keluarga gubernur. Semakin hari, dunia baru itu terasa indah sekaligus menyesakan. Ia dihormati, diberi kamar luas, dan bahkan memiliki perpustakaan pribadi. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengganggunya, bayangan, bisikan, dan mimpi yang terasa terlalu nyata. Malam demi malam, Saputro bermimpi sama. Ia berdiri di tengah hutan berkabut, di depan pohon jati raksasa yang daun-daunnya memantulkan cahaya hijau. Dari balik kabut, muncul seorang pria berpakaian kuno membawa keris. Penerus darahku akhirnya kembali. Suara itu berat, namun lembut. Setiap kali ia mencoba bertanya siapa pria itu, mimpi itu memudar, meninggalkannya dengan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, Ratri memanggilnya ke ruang tamu. Wajahnya tampak agak murung. Saputro, katanya hati-hati, besok akan ada upacara kecil di rumah ini. Tradisi keluarga. Kami memanggilnya malam leluhur. Kami menghormati arwah mereka yang telah mendahului. Saputro mengangguk sopan. Saya senang bisa ikut. Namun ketika Ratri beranjak, wanita itu sempat berhenti sejenak di depan pintu dan berkata lirih. Jika nanti kau melihat atau mendengar hal-hal aneh, jangan takut. Kadang, leluhur kita masih ingin berbicara. Ucapan itu terngiang di telinganya hingga malam tiba. Simbol bulan baru. Upacara itu digelar di halaman belakang rumah, di bawah pohon beringin besar. Ratusan lilin kecil menyala di sekeliling, menciptakan suasana hening dan magis. Beberapa sesajen diletakkan di atas tikar pandan, disertai dupa yang mengeluarkan asap melingkar ke langit malam. Aryasena duduk bersila di depan meja kecil, sementara Ratri memimpin doa dengan suara lembut. Saputro duduk di belakang mereka, berusaha khusyuk. Namun begitu dupa ketiga dinyalakan, udara di sekitarnya berubah. Angin berhembus lembut, terlalu lembut, tapi cukup membuat lilin-lilin bergetar. Suara jangkrik menghilang, digantikan bisikan halus yang entah dari mana datangnya. Saputra. Saputro terlonjak pelan. Suara itu jelas memanggil namanya, bukan Saputro, tapi Saputra. Ia menatap sekeliling. Tak ada seorang pun yang bereaksi. Semua orang masih berdoa, seolah tak mendengar apa-apa. Datanglah ke akar pohon jati, warisanmu menunggu. Saputro memejamkan mata. Suara itu membuat jantungnya berdebar keras. Ia menggenggam kalung daun jati di lehernya, dan seketika liontin itu bersinar lembut, memantulkan cahaya hijau seperti dalam mimpinya. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia diam-diam keluar menuju taman belakang. Bulan purnama menggantung di langit, dan di ujung taman, tampak pohon jati tua, yang anehnya, baru malam itu ia perhatikan. Pohon itu tampak besar dan tua, kulit batangnya retak-retak, dan di akar paling bawah ada celah kecil, seperti pintu yang terbuka. Liontin di lehernya bergetar halus. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Begitu ia berdiri di depan pohon itu, angin berhembus deras, dan daun-daun berguguran berputar mengelilinginya, membentuk pusaran hijau bercahaya. Matanya terpejam karena kilatan cahaya terlalu terang, dan saat ia membuka mata, ia tak lagi berdiri di taman rumah gubernur. Ia berada di tempat lain. Hutan, kabut,
aroma tanah basah yang sangat dikenalnya. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Pohon-pohon lebih besar, langit tampak hijau tua, dan suara air dari kejauhan mengalun seperti lagu. "Di mana aku?" bisiknya. "Di masa sebelum namamu diberi." Saputro menoleh. Dari balik kabut, muncullah pria dalam mimpinya, berpakaian jubah putih, dengan keris daun jati di pinggang. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam. "Siapa kau?" tanya Saputro. "Aku Saputra, leluhurmu." Pemilik keris itu, penjaga hutan yang dulu bersumpah melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan roh. "Leluhurku. Darah yang mengalir di tubuhmu berasal dariku. Tapi garis itu terputus karena keserakahan manusia, dan kini, mereka yang dulu bersumpah melindungi, justru memenjarakan kekuatan alam demi kekuasaan." Saputro menunduk. "Kau bicara tentang keluarga Aryasena? Bukan mereka sepenuhnya, tapi warisan yang mereka jaga telah berubah. Mereka menggunakan kekuatan hutan untuk memperkaya diri." Leluhur itu mendekat, menatap Saputro dalam. "Kau harus mengembalikan keseimbangan, Putro, karena hanya pewaris sejati yang dapat membuka kebenaran di balik rumah itu." Sebelum Saputro sempat bertanya, kilatan cahaya hijau menyilaukan muncul lagi. Suara gemuruh seperti badai mengguncang tanah. "Ingatlah ini, akar jati menyimpan darah pengkhianat. Carilah kebenarannya sebelum mereka menemukannya duluan." Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia kembali berada di kamarnya, tapi liontin di lehernya masih berpendar lembut, dan di ujung jarinya, ada debu hijau seperti serbuk daun. Pagi menjelang, dan ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi saat ia keluar ke taman untuk menenangkan diri, langkahnya terhenti. Di bawah pohon jati di halaman belakang, yang semalam menjadi gerbang antara dunia, ada bekas pijakan kaki, besar dan dalam, seperti seseorang baru saja berdiri di sana. Dan di akar pohon itu, terselip potongan kain putih dengan simbol daun jati di atasnya. Siang harinya, saat sarapan, Ratri memperhatikan wajahnya yang pucat. "Kau terlihat lelah. Tidak tidur." Saputro menggeleng. "Sedikit mimpi buruk." Ratri tersenyum lembut, tapi matanya menyiratkan sesuatu. "Mimpi kadang bukan kebetulan, Putro. Di rumah ini, kadang masa lalu masih berjalan bersama kita." Saputro tertegun. Ia hendak bertanya, namun Fadli datang tergesa membawa kabar. "Pak Aryasena, pohon jati di taman belakang, daunnya tiba-tiba layu semua tadi pagi." Aryasena berdiri cepat. "Apa?" Ratri saling pandang dengan suaminya, lalu menatap Saputro sejenak. Dalam tatapan itu, ada sesuatu, ketakutan lama yang mencoba disembunyikan. Malamnya, Saputro membuka kembali buku catatan peninggalan kakeknya. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang samar. "Daun jati menyimpan roh penjaga. Jika daun itu gugur tanpa musim, maka sang penjaga telah dipanggil kembali." Ia menutup buku itu perlahan, menatap keluar jendela di mana bulan kembali membentuk bayangan daun jati di tanah. "Apakah aku yang memanggilnya, atau mereka yang memanggilku kembali?" gumamnya. Liontin di lehernya kembali bergetar. Kali ini, lebih kuat. Dan di kejauhan, angin membawa bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Waktumu hampir tiba, pewaris Saputra." Sejak malam upacara itu, rumah besar keluarga Aryasena terasa berubah. Suasana yang biasanya hangat kini dipenuhi udara dingin yang aneh, seperti ada sesuatu yang diam-diam bernafas di balik dinding. Setiap langkah Saputro di koridor terasa menggema terlalu lama, dan bayangannya di cermin kadang tertinggal sepersekian detik, seolah dirinya di sana bukan dirinya yang sama. Ratri sering termenung di balkon, menatap pohon jati yang kini benar-benar gundul. Daun terakhirnya jatuh tepat di hari Saputro mengalami mimpi itu. Bahkan para pelayan membisikkan cerita, bahwa sejak daun jati itu gugur, suara langkah kaki terdengar setiap malam di taman, padahal tak ada siapapun di luar. Pagi itu, Fadli datang tergesa membawa kabar dari ruang kerja Aryasena. "Tuan memanggil Anda, Saputro. Katanya, ada hal penting yang perlu dibicarakan." Saputro menegakkan tubuhnya dan mengikuti langkah Fadli menuju ruang kerja besar yang berisi rak buku tinggi dan jendela menghadap taman belakang. Aryasena berdiri di depan jendela,
Tangannya memegang secarik dokumen kuno berwarna kecoklatan. "Duduklah, Putro," katanya pelan. Saputro duduk, menunggu penjelasan. Aryasena menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku rasa sudah waktunya kau tahu. Keluargaku memiliki sejarah yang tak banyak orang tahu, dan sebagian darinya mungkin berkaitan denganmu." Ia membuka lembaran tua itu, memperlihatkan tulisan tangan yang pudar, diikuti dengan gambar simbol daun jati dan keris di tengahnya. 200 tahun lalu, leluhur kami, Raden Arjuna Aryasena, membuat perjanjian dengan penjaga hutan jati. Ia berjanji akan melindungi alam, dan sebagai gantinya, penjaga itu memberinya berkah panjang umur dan kemakmuran. "Penjaga hutan jati?" ulang Saputro perlahan. Aryasena mengangguk. Tapi perjanjian itu dilanggar oleh keturunannya. Mereka menebang hutan, memperluas tanah, dan menyingkirkan para penjaga yang masih setia. Sejak itu, kutukan mulai muncul, kematian misterius, kebakaran, anak-anak sakit tanpa sebab. Saputro menelan ludah. Dan sekarang, kutukan itu, katanya akan kembali jika pewaris sejati penjaga hutan itu bangkit. Suara Aryasena melemah. Ia menatap Saputro dengan pandangan berat. "Putro, aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi sejak kau datang, tanda-tanda itu kembali muncul. Pohon jati yang layu, mimpi-mimpi aneh, udara yang berubah dingin. Aku rasa, darah penjaga itu mengalir di dalam dirimu." Saputro terdiam lama. Hatinya bergetar antara takut dan bingung. Semua mimpi, bisikan, dan kilatan cahaya hijau kini terasa masuk akal. "Tapi kenapa saya?" bisiknya. Aryasena menggeleng. "Entah. Mungkin karena Ibu Ratri membawamu dari tempat yang sama dengan asal perjanjian itu, desa di pinggir hutan Jatisena." Nama itu membuat darah Saputro berdesir. "Jatisena," gumamnya. "Itu nama hutan tempat warungku berdiri." Aryasena menatapnya tajam. "Mungkin bukan kebetulan kau menolong Ratri di sana. Bisa jadi hutan itu memanggilmu." Malamnya, Saputro duduk sendirian di perpustakaan, membaca kembali lembaran-lembaran tua yang ditunjukkan Aryasena. Setiap tulisan menceritakan bagaimana Raden Arjuna Aryasena bersekutu dengan roh penjaga hutan bernama Saputra sang penjaga jati. Ia berjanji menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, tapi keturunannya melupakan sumpah itu, menjadikan hutan sebagai sumber kekuasaan. Pada lembar terakhir, ada kalimat yang hampir pudar. Jika darah penjaga dan darah pengkhianat bertemu kembali, keseimbangan akan dipulihkan, atau dunia akan hancur bersamanya. Saputro menggenggam kalung daun jati di dadanya. Denyutnya makin terasa kuat. Ia menatap keluar jendela, dan di luar sana, di bawah cahaya bulan, terlihat bayangan seseorang berdiri di samping pohon jati tua yang kini tinggal batang. Bayangan itu menatap langsung ke arahnya. "Kau tahu siapa dirimu, pewaris hutan?" Suara itu tak berasal dari telinga, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Ia berlari keluar, tapi ketika tiba di taman, tak ada siapapun di sana. Hanya batang jati tua yang diam, dan di bawahnya, akar-akar menjalar menyerupai bentuk tangan manusia. Beberapa hari kemudian, Ratri jatuh sakit. Dokter tidak menemukan penyebabnya. Ia hanya terus gemetar dan berbisik hal yang sama berulang-ulang dalam tidur. "Jangan biarkan mereka membuka akar itu. Jangan biarkan darahnya bercampur." Aryasena tampak lelah dan bingung. Ia terus menyebut-nyebut akar pohon jati. "Aku tak mengerti," ujarnya kepada Saputro. Tapi di hati kecilnya, Saputro tahu, semua ini terkait dengan perjanjian lama yang mulai hidup kembali. Malam berikutnya, ia bermimpi lagi. Ia berada di tengah hutan hijau bercahaya. Leluhur yang dulu ia temui berdiri di depannya, membawa keris yang sama dengan yang dilihatnya di rumah Aryasena. "Waktumu semakin dekat, Putro. Kau harus memilih, menjadi penjaga yang mengembalikan keseimbangan, atau saksi kehancuran." Saputro menggeleng. "Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tak ingin terlibat dalam semua ini." "Kau tak bisa lari dari akar yang menumbuhkanmu," kata suara itu. "Darah penjaga telah mengenal darah pengkhianat. Dan hanya kau yang bisa memutus atau menyatukannya." Leluhur itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya hijau yang berubah menjadi bentuk keris daun jati. "Cari keris itu. Ia ada di rumah tempat pengkhianatan dimulai."
Begitu suara itu memudar, Saputro terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu tempat yang dimaksud, ruang pusaka di rumah Arya Sena. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur dan menuju ke sana. Pintu ruang pusaka terkunci, tapi entah mengapa kalung daun jati di lehernya bergetar dan pintu terbuka perlahan, seperti tunduk pada kehadirannya. Di dalam ruangan itu, suasana sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat kaca tinggi. Ia mendekat ke lemari kaca di mana keris daun jati disimpan. Namun kali ini, benda itu tak lagi diam. Keris itu bergetar, mengeluarkan cahaya hijau lembut yang sama seperti liontinnya. Saputro mendekat. Ketika ujung jarinya menyentuh kaca, cahaya menyambar kuat, memecahkan kaca dan membuatnya mundur selangkah. Keris itu melayang perlahan ke udara, lalu mendarat lembut di tangannya, hangat, seperti benda hidup yang telah menunggu pemiliknya kembali. Kau telah menemukannya, bisik suara leluhur di dalam pikirannya. Tapi berhati-hatilah, ada darah yang belum menerima keputusan ini. Saat itu juga, dari balik pintu, terdengar langkah kaki cepat. Arya Sena muncul, wajahnya tegang. Saputro, apa yang kau lakukan? Saputro menatapnya dengan tatapan campur aduk antara takut dan sadar. Ini, sepertinya milikku. Arya Sena menatap keris di tangan pemuda itu lama sekali, lalu wajahnya berubah pucat. Tidak, jika kau memegang keris itu, berarti perjanjian telah terbuka kembali. Angin dingin tiba-tiba berhembus masuk lewat jendela, meniup semua lilin hingga padam. Seluruh ruangan bergetar halus, dan dari balik kaca jendela, pohon jati tua di taman memancarkan cahaya hijau menyala. Ratri berteriak dari kamarnya, disusul suara kaca pecah dan pintu berderak. Saputro menoleh ke arah suara itu, dan di dalam kepalanya terdengar lagi bisikan lirih. Akar telah bangkit. Pilihlah, pewaris, menebus dosa mereka, atau ikut tenggelam bersamanya. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, dan dunia seolah bergetar di antara dua sisi, dunia manusia dan dunia roh yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Malam itu, udara di rumah besar keluarga Arya Sena terasa seperti membeku. Dari luar, terlihat normal, lampu halaman masih menyala, suara jangkrik tetap bernyanyi di kejauhan, namun di dalam, dinding seolah bernafas, dan setiap cahaya lilin bergoyang tanpa arah. Saputro berdiri di tengah ruang pusaka, menggenggam keris daun jati yang kini bergetar lembut dalam genggamannya. Arya Sena di hadapannya tampak pucat pasi, keringat menetes di pelipisnya. Taruh keris itu, Saputro, seru Arya Sena dengan suara bergetar. Kau tak tahu apa yang telah kau bangkitkan. Namun, suara Arya Sena kalah oleh bisikan yang bergaung di seluruh ruangan, lembut, menyeramkan, dan serentak datang dari segala arah. Janji telah diingkari. Akar menuntut darah. Keseimbangan harus ditegakkan. Cahaya hijau dari keris memancar, menembus langit-langit, membuat bayangan pohon jati di taman bergerak seperti makhluk hidup. Daun-daun kering yang semula diam kini berputar naik, membentuk pusaran di udara. Saputro menunduk, memegangi kepalanya. Bayangan-bayangan muncul di sekitarnya, wajah-wajah dari masa lalu, lelaki dan perempuan berselendang daun, para penjaga hutan kuno yang tampak setengah manusia, setengah roh. Kau adalah darah kami, bisik salah satu roh dengan suara bergema. Kami memanggilmu bukan untuk berperang, tapi untuk menebus dosa yang belum ditebus. Arya Sena melangkah mundur, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, jangan dengarkan mereka. Itu kutukan, bukan panggilan. Ia meraih tangan Saputro, mencoba merebut keris itu, tapi saat jarinya menyentuh gagang, tubuhnya terpental ke belakang seolah tersambar petir. Seketika, dinding-dinding ruangan bergetar keras, retakan kecil menjalar seperti urat di batu. Di luar jendela, cahaya hijau semakin terang, dan dari tanah taman yang lembab, akar-akar pohon jati muncul perlahan, merayap ke arah rumah seperti ular raksasa. Ratri menjerit dari lantai atas. Saputro langsung berlari keluar ruang pusaka, diikuti Fadli yang datang berlari dengan wajah panik. Rumah ini bergerak, tuan muda. Lantai bergetar seperti mau roboh. Dari tangga besar, terlihat Ratri terbaring di lantai dengan tubuh kejang-kejang. Dari lehernya muncul guratan hijau bercahaya, seperti urat akar yang merambat ke wajahnya. Saputro berlutut di sampingnya. Bu Ratri, ini aku, Saputro. Bertahanlah.
Mata Ratri terbuka setengah, dan dari bibirnya keluar bisikan lemah. Kau harus ke akar itu, di bawah rumah ini, tempat perjanjian dibuat. Lalu tubuhnya lunglai. Aryasena yang baru tiba berteriak histeris, memeluk istrinya. Tidak, Ratri, bangunlah. Namun Saputro tak sempat menenangkan mereka. Dari bawah lantai, terdengar suara retakan besar. Ubin-ubin pecah satu persatu, dan cahaya hijau menyala dari celahnya. Gerbang terbuka, bisik suara leluhur dalam pikiran Saputro. Waktu tinggal sedikit. Saputro berdiri, menggenggam keris daun jati erat-erat. Ia berlari menuju ruang bawah tanah yang dulu tidak pernah disentuh siapapun, tempat Aryasena menyimpan pusaka-pusaka tua yang tidak pernah dibicarakan. Pintu besinya tertutup rapat, tapi kali ini terbuka sendiri saat keris bersinar. Udara dingin menyeruak keluar, membawa aroma tanah basah dan wangi damar. Ia menuruni tangga perlahan. Di ujung bawah, terdapat sebuah ruangan bundar yang diterangi cahaya hijau samar dari akar-akar besar yang menjalar di dinding. Di tengah ruangan, sebuah lubang besar menganga, dan dari dalamnya terdengar desah seperti napas makhluk raksasa. Inilah akar perjanjian, bisik suara itu lagi. Disinilah darah pengkhianat dan penjaga pertama kali bersatu. Saputro menatap ke dalam lubang itu. Air hijau bercahaya berputar pelan, dan di dasar pusaran terlihat bayangan dua sosok, satu berpakaian kerajaan, satu berselendang daun. Mereka saling menatap dengan kebencian dan duka. Arjuna Aryasena, desis suara leluhur, dan Saputra sang penjaga. Saputro terperanjat. Nama itu, Saputra, terdengar seperti nama dirinya sendiri. Tiba-tiba, Aryasena muncul di ambang tangga. Wajahnya kotor oleh debu dan air mata. Saputro, hentikan ini. Aku tahu sekarang siapa kau, teriaknya sambil menuruni tangga. Dulu, nenekku bercerita, penjaga hutan itu dikutuk menjadi manusia setiap 7 turunan. Mungkin kau adalah reinkarnasi penjaga itu. Saputro memandangnya tanpa berkata-kata. Semua potongan cerita yang ia dengar sejak awal kini terasa bersatu di kepalanya. Hutan, mimpi, kalung, dan sekarang, keris yang bergetar di tangannya. Kalau begitu, katanya perlahan, aku harus menuntaskan perjanjiannya. Aryasena menggeleng panik. Tidak, kalau kau melakukannya, dunia manusia akan kehilangan keseimbangan. Kami akan hancur. Saputro menatapnya dengan mata yang kini berpendar samar hijau. Dunia sudah tidak seimbang, Pak Aryasena. Alam sudah terlalu lama disakiti. Tiba-tiba akar-akar besar menembus lantai, melilit tiang-tiang ruangan dan menghantam langit-langit. Salah satu akar membungkus tubuh Aryasena, menyeretnya perlahan ke arah lubang bercahaya. Saputro berlari mendekat, berusaha menariknya. Pegang tanganku, serunya. Aryasena memegang tangan Saputro kuat-kuat. Tatapan mereka bertemu, antara takut, penyesalan, dan rasa ingin menebus. Kalau aku jatuh, selamatkan Ratri, kata Aryasena dengan suara serak. Dia tidak tahu apa-apa tentang dosa keluargaku. Namun akar semakin kuat menariknya ke bawah. Dalam detik terakhir, keris di tangan Saputro bersinar sangat terang. Ia menancapkannya ke tanah di tepi lubang, dan seketika waktu terasa berhenti. Akar yang menarik Aryasena terhenti di udara, membatu seperti batu hijau. Cahaya hijau berubah menjadi lembut, menyelubungi ruangan dengan ketenangan magis. Suara lembut terdengar di seluruh ruangan. Pewaris telah memilih untuk menahan amarah alam. Tapi harga keseimbangan adalah pengorbanan. Cahaya di sekeliling keris berubah menjadi pusaran kecil, menyedot akar, cahaya, dan suara ke dalam bilahnya. Saat pusaran itu menghilang, hanya Saputro yang berdiri di tengah ruangan, sendirian. Aryasena berbaring tak sadarkan diri di tanah. Tapi hidup. Lubang besar telah tertutup akar yang kini dia membatu. Keris di tangan Saputro perlahan kehilangan cahayanya, hanya menyisakan pantulan redup dari sisa energi magis yang baru saja terserap. Ia berjalan kembali ke atas. Rumah kini tenang, udara hangat seperti semula. Ratri masih terbaring di tempat tidur, napasnya mulai stabil. Namun mata Saputro tak lagi sama, di dalam irisnya ada kilatan kehijauan samar, tanda bahwa sebagian dari roh penjaga kini bersemayam di dirinya. Fadli menatapnya dengan bingung dan takut.
Semua sudah selesai, Tuan Muda. Saputro tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Di kejauhan, pohon jati di taman kembali tumbuh satu helai daun muda, berwarna hijau cerah, pertanda kehidupan baru. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu. Ada bagian dirinya yang tertinggal di bawah rumah itu, di akar perjanjian, di antara dua dunia yang kini saling menunggu keseimbangan berikutnya. Keseimbangan bukan akhir, gumamnya pelan. Ia hanya menunda keputusan yang lebih besar. Dan di luar sana, di balik hutan yang berembun, angin berbisik membawa suara yang sama seperti dalam mimpinya dulu. Kami menunggumu, penjaga daun jati. 3 minggu telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika akar menelan cahaya dan rumah keluarga Aryasena hampir runtuh oleh amarah alam. Kota kecil di pinggiran hutan itu kini kembali sunyi. Dari luar, semua tampak normal. Namun di hati setiap penghuni rumah itu, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Saputro kini tinggal di paviliun belakang rumah, tempat yang dulu digunakan untuk menyimpan alat kebun. Ia meminta izin pada Aryasena untuk tidak lagi tinggal di kamar tamu besar. Ia ingin dekat dengan tanah, dengan angin, dengan suara hutan yang selalu memanggilnya di malam hari. Setiap pagi, ia membantu Fadli merawat taman yang sempat rusak parah. Akar-akar raksasa yang dulu menembus lantai kini mengering dan berubah menjadi batu hijau berkilau. Anehnya, setiap kali matahari menyentuh batu itu, udara di sekitar terasa lebih segar, dan burung-burung sering hinggap di dekatnya, seolah menyapa sesuatu yang tidak terlihat. Ratri sudah pulih. Namun sejak sembuh dari sakitnya, ia sering terbangun di malam hari dengan mata berkaca-kaca. Kadang ia berjalan ke taman dan duduk lama di bawah pohon jati yang kini tumbuh satu helai daun baru. Daun itu seperti mata yang menatapku, katanya suatu pagi. Tapi anehnya, aku merasa damai melihatnya. Saputro hanya tersenyum kecil. Ia tahu, daun itu memang menatap. Ia bisa merasakan denyut samar di dalamnya, denyut yang terhubung dengannya. Seolah sebagian dari jiwanya hidup di dalam batang pohon itu, menunggu sesuatu. Suatu sore, saat langit berwarna tembaga, Fadli datang tergopoh membawa koran dan menaruhnya di meja kecil Saputro. Tuan Muda, Anda harus lihat ini. Saputro membaca halaman depan. Hutan Jatisena kembali mengeluarkan cahaya misterius. Warga dengar bisikan aneh di tengah malam. Ia menatap berita itu lama. Dalam foto yang terbit di sana, terlihat cahaya hijau menyala di antara pepohonan, persis seperti cahaya yang dulu keluar dari akar rumah ini. Cahaya itu bukan ancaman, gumamnya pelan. Itu panggilan. Fadli menatapnya cemas. Panggilan dari siapa? Saputro menatap ke arah hutan di kejauhan. Dari mereka yang belum tenang. Malam itu, ia duduk di depan paviliun sambil memandangi bintang. Suara jangkrik bercampur dengan desiran angin, dan di kejauhan terdengar bunyi lembut seperti langkah kaki di dedaunan. Lalu, dari kegelapan hutan, muncul sosok kabur, tinggi, berambut panjang, dengan cahaya hijau samar di sekeliling tubuhnya. Sosok itu berhenti di tepi halaman. Saputro bangkit, matanya tak berkedip. Ia tahu sosok itu bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya roh. Suaranya nyaris berbisik. Kau yang dulu di mimpiku. Sosok itu menatapnya. Kami tidak lagi di mimpi, penjaga daun jati. Dunia kami mulai terbuka kembali. Saputro melangkah maju satu langkah. Aku sudah menutup akar itu. Seharusnya keseimbangan telah kembali. Roh itu menggeleng pelan. Kau hanya menunda. Alam tidak bisa diredam dengan setengah hati. Masih ada perjanjian yang belum ditebus sepenuhnya. Perjanjian apa? Darah pengkhianat belum menyatu dengan tanah. Masih hidup di dunia manusia. Saputro membeku. Ia tahu yang dimaksud, Aryasena. Keesokan paginya, ia menemui Aryasena di ruang kerjanya. Lelaki itu tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah beban bertahun-tahun jatuh di pundaknya dalam satu malam. Aku mendengar bisikan itu lagi, kata Aryasena pelan. Setiap malam ada suara di taman, seperti seseorang memanggil namaku. Aku pikir itu mimpi, tapi jejak tanah di koridor selalu basah, seperti baru dilewati sesuatu. Saputro duduk di depannya. Pak Aryasena, bisakah saya tahu seluruh kebenaran tentang perjanjian leluhur Anda?
Aryasena memejamkan mata. Aku tidak tahu semuanya. Tapi ada satu hal yang selalu disembunyikan keluargaku. Ia membuka laci, mengambil sebuah buku catatan tua yang kulitnya hampir hancur. Ini, diari Raden Arjuna Aryasena, leluhur pertama kami. Ia menulis bahwa dalam perjanjian dengan penjaga hutan, dia memberikan satu bagian dari keluarganya sebagai penjaga abadi. Satu bagian, ulang Saputro. Aryasena mengangguk lemah. Ya. Setiap 7 turunan, salah satu dari darah Aryasena harus menyatu kembali dengan roh penjaga untuk menjaga keseimbangan dunia. Saputro terdiam. Semua potongan itu kini menyatu. Dirinya, keris, pohon jati, dan cahaya hijau. Ia bukan hanya orang yang terlibat, ia adalah bagian dari perjanjian itu. Dan sekarang, ia tahu, waktunya telah tiba untuk menyatukan kembali dua darah itu. Malam turun perlahan. Di langit, awan bergulung seperti kabut hijau. Saputro berjalan menuju taman di mana pohon jati berdiri. Ratri dan Aryasena menyusul di belakang, meski Saputro telah memperingatkan agar mereka tidak ikut. Namun langkah mereka berhenti ketika melihat sesuatu yang mustahil. Akar-akar di bawah tanah mulai tumbuh lagi, membentuk lingkaran di sekitar batang pohon. Cahaya hijau menyala dari pusatnya, seperti jantung yang berdetak. Mulai lagi. Desis Ratri, menggenggam tangan suaminya. Saputro berdiri di tengah lingkaran akar. Keris daun jati di tangannya bergetar, mengeluarkan cahaya yang sama dengan pohon itu. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan suara lembut tapi tegas terdengar dari dalam bumi. Pewaris hutan dan pewaris manusia telah bertemu. Pilihlah, hidup sebagai dua, atau mati sebagai satu. Aryasena menatap Saputro, suaranya bergetar. Kalau itu yang diminta, maka biarlah aku yang menebus dosa keluargaku. Ia melangkah maju, tapi akar di tanah seolah menghalangi jalannya. Salah satu akar melilit kakinya perlahan, lembut tapi kuat. Saputro menatapnya, matanya kini memancarkan cahaya hijau yang stabil. Tidak, Pak. Perjanjian itu dibuat antara darah penjaga dan darah manusia. Kalau salah satu mengorbankan diri, keseimbangan tak akan lengkap. Kita harus bersama. Kau gila, seru Aryasena. Kalau kita menyatu, kita mungkin mati. Atau mungkin, dunia ini akan lahir kembali, jawab Saputro dengan tenang. Akar-akar mulai naik, melingkupi tubuh mereka berdua. Ratri menjerit, tapi angin menelan suaranya. Langit terbuka, dan cahaya hijau membanjiri taman. Dalam detik-detik terakhir, Saputro memegang tangan Aryasena erat-erat. Ia bisa merasakan denyut jantung pria itu. Berat, namun hangat. Apapun yang terjadi, katanya, tolong jaga Ratri. Dia bagian dari keseimbangan juga. Aryasena menatapnya, air mata mengalir tanpa suara. Kau lebih anak bagiku daripada darahku sendiri. Lalu cahaya itu menelan mereka berdua. Ketika cahaya mereda, taman menjadi sunyi. Akar-akar menghilang, pohon jati kini berdiri tegak, lebih besar dari sebelumnya. Di batangnya ada dua lekukan seperti dua sosok yang menyatu dalam pelukan. Ratri jatuh berlutut di tanah, menangis lama tanpa suara. Fadli datang kemudian, tapi tak ada yang bisa dikatakan. Hanya angin yang membawa wangi damar dan bisikan lembut di antara daun-daun. Keseimbangan telah ditebus. Penjaga daun jati telah lahir kembali. Beberapa hari kemudian, ketika pagi cerah datang, Ratri melihat sesuatu di pangkal pohon jati itu. Dua tunas kecil tumbuh berdampingan dari akar yang sama. Daunnya berwarna hijau keemasan, lembut bergetar setiap kali angin berhembus. Ia tersenyum lirih, menyentuh daun itu dengan jemari gemetar. Kalian tidak pergi, kalian hanya berubah. Dan di antara desir angin, samar-samar terdengar tawa Saputro, tenang, jauh, dan damai. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam cahaya hijau menelan langit di atas rumah keluarga Aryasena. Sejak saat itu, hutan Jatisena menjadi tempat yang tak pernah lagi sepi. Burung-burung langka kembali datang, sumber air yang dulu mengering kini jernih mengalir, dan pepohonan tumbuh cepat seolah ditiup kehidupan baru. Namun bersamaan dengan itu, keanehan pun mulai terjadi. Warga desa di sekitar hutan melaporkan suara-suara aneh di malam hari, nyanyian lembut tanpa sumber, bayangan manusia berbalut daun yang berjalan di antara pepohonan,
dan aroma damar yang selalu muncul setiap kali hujan turun. Mereka menyebutnya masa penjaga baru. Beberapa menyembahnya dengan doa dan bunga, tapi sebagian lagi ketakutan, menganggapnya pertanda akhir dunia. Ratri Aryasena menjadi sosok yang paling sering disebut. Setiap minggu, ia datang ke pinggiran hutan membawa sesajen sederhana, air, bunga melati, dan daun jati muda. Ia tak pernah menjelaskan pada siapapun mengapa ia melakukannya, tapi semua orang tahu, ia berbicara dengan seseorang yang tak lagi terlihat. Suatu pagi, ia berdiri di depan pohon jati besar yang kini menjadi pusat taman. Batangnya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Daunnya berkilau kehijauan seperti kaca yang menampung sinar matahari. Di pangkal pohon, dua tunas yang dulu kecil kini tumbuh setinggi lutut, daunnya saling bertautan. Ratri menyentuh batang pohon itu lembut. "Putro, kalau kau mendengar aku, ketahuilah bahwa kami baik-baik saja," bisiknya. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bergoyang seolah menjawabnya. Lalu, samar-samar, dari dalam batang terdengar suara rendah, lembut tapi jelas. "Kami tidak pergi, Bu Ratri, kami ada di sini." Air mata Ratri jatuh begitu saja. Ia tersenyum sambil menatap langit. "Kau tetap sama, Putro," selalu menenangkan, bahkan setelah semuanya berubah. Sementara itu, di desa dekat hutan, kehidupan mulai dipenuhi hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, hujan turun setiap kali tanah mulai kering, dan hewan-hewan liar kini mendekat ke permukiman tanpa rasa takut. Anak-anak desa kadang berlari ke arah hutan, lalu pulang sambil berkata mereka bertemu kakak berbaju hijau yang mengajari mereka cara menanam pohon tanpa mencabut akar rumput di sekitarnya. Tak ada yang benar-benar tahu siapa kakak itu, tapi semua yang melihatnya selalu menggambarkan hal yang sama, mata hijau muda dan senyum tenang. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rano, sahabat lama Saputro dari warung kopi dulu, datang berkunjung. Ia mendengar kabar dari warga desa tentang pohon ajaib yang tumbuh di rumah keluarga gubernur. Ketika melihatnya sendiri, ia terdiam lama di depan batang pohon itu. Hatinya bergetar aneh, seolah daun-daun itu mengenalinya. "Putro," bisiknya, "kau benar-benar pergi sejauh ini, ya?" Fadli menghampirinya dengan senyum samar. "Tuan Rano, Tuan Saputro tidak pergi. Ia hanya berubah bentuk." "Berubah?" tanya Rano pelan. Fadli menatap langit, lalu menjawab lirih. "Dia sekarang bagian dari alam. Hutan ini, rumahnya." Beberapa malam setelah itu, Rano memutuskan bermalam di tepi hutan Jatisena. Ia menyalakan api kecil dan duduk di bawah langit penuh bintang. Suara serangga dan daun bergesekan menjadi nyanyian yang lembut, membuat pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke hari-hari sederhana saat mereka menyeduh kopi di warung bambu, bercanda, dan bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, angin berhenti. Dari tengah hutan, muncul cahaya hijau lembut. Rano berdiri, menatap takjub. Cahaya itu mendekat pelan, berubah bentuk menjadi sosok manusia samar, berwajah damai, matanya bercahaya hijau seperti embun pagi. "Putro." Sosok itu tersenyum. "Rano, lama sekali." Rano menatap dengan air mata menggenang. "Aku pikir kau sudah mati." "Tubuhku, mungkin, tapi jiwa tak pernah benar-benar hilang. Aku hanya berpindah rumah, ke tanah, ke daun, ke angin." Rano melangkah mendekat. "Kenapa kau harus mengorbankan diri?" Saputro menatapnya dengan lembut. "Karena manusia lupa cara mendengar alam, Ran. Jika tak ada yang mau mendengar lagi, alam akan berhenti berbicara. Aku hanya membuka telinga dunia, agar kalian bisa mendengar lagi." "Dan, apa dunia akan aman sekarang?" Saputro memandang ke langit. "Tidak ada yang benar-benar aman. Keseimbangan selalu butuh penjaga baru. Mungkin nanti, salah satu dari kalian yang akan menggantikan posisiku." Rano ingin menjawab, tapi sebelum sempat, cahaya hijau itu memudar, dan hanya angin lembut yang tersisa, membawa aroma kopi dari masa lalu. Keesokan harinya, Rano pergi ke rumah Ratri. Ia menceritakan semuanya, tentang cahaya, sosok Saputro, dan kata-kata terakhirnya. Ratri mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Berarti, Putro masih menjaga kita." Ia menatap daun jati muda di jendela. Daun itu bergerak pelan, meski tak ada angin.
Dunia ini bukan milik manusia saja, Rano, katanya kemudian. Sekarang kita tahu, ada kehidupan yang selalu mengawasi agar kita tidak melupakan asal. Sementara itu, di tengah hutan Jatisena, kabut mulai turun saat senja. Dari balik pepohonan, tampak beberapa roh penjaga hutan berdiri mengelilingi kolam kecil yang memantulkan cahaya hijau. Di tengah kolam, muncul sosok Saputro, kini sepenuhnya bagian dari dunia mereka. Ia mengenakan jubah dari daun jati dan tanah. Di dadanya tergantung liontin yang dulu ia bawa sebagai manusia, kini bersinar seperti jantung kecil alam. Kau sudah menjadi bagian dari kami sepenuhnya, ujar salah satu roh penjaga. Namun dunia manusia masih perlu bimbingan. Saputro mengangguk. Aku akan berbicara lewat tanah, lewat angin, lewat mimpi mereka. Biar mereka mengingat bahwa hutan punya suara. Dan jika mereka melupakan lagi, ia menatap jauh ke arah rumah Arya Sena di kejauhan. Maka mereka akan mendengarku sekali lagi, dalam badai, dalam cahaya, dalam daun yang jatuh. Roh-roh itu menunduk, menghormati. Cahaya hijau di sekitar mereka menyatu, membentuk simbol daun jati besar di tanah, pertanda kelahiran penjaga baru hutan Jatisena. Di dunia manusia, kehidupan berjalan lagi seperti biasa. Namun setiap kali seseorang menebang pohon tanpa izin, selalu terdengar angin berhembus keras, dan daun-daun jatuh tanpa sebab. Setiap kali seorang anak menanam pohon dengan tulus, tanah di bawahnya terasa hangat dan harum seperti dupa. Dan setiap malam tertentu, ketika bulan separuh muncul di langit, dari dalam hutan Jatisena terdengar suara halus seperti nyanyian. Jagalah tanahmu, maka tanah akan menjagamu. Orang-orang desa menamai suara itu lagu daun jati. Dan tanpa mereka sadari, setiap nada yang terdengar adalah bisikan Saputro, pemuda warung kopi yang kini menjadi roh penjaga alam, menuntun manusia kembali ke keseimbangan yang nyaris dilupakan. Di rumah Ratri, dua tunas kecil di bawah pohon jati kini mulai tumbuh tinggi, membentuk dua batang sejajar. Ratri tersenyum melihatnya. Kau menepati janji, Putro, katanya lembut. Kau kembali dalam kehidupan baru. Dan dari kejauhan, seolah menjawabnya, angin berhembus lembut, membawa aroma kopi hangat dan damar hutan yang menenangkan hati. Musim hujan telah lewat, dan hutan Jatisena kembali hijau subur. Namun kesuburan itu menarik perhatian pihak luar, perusahaan kayu dan pemilik tanah yang haus keuntungan. Dari kejauhan, terdengar suara mesin berat, kendaraan besar memasuki pinggiran hutan tanpa izin, memotong beberapa pohon tua yang jarang dilihat orang. Di rumah Ratri, kabar itu sampai pada telinga Fadli, yang panik dan berlari menemui Ratri. Bu Ratri, mereka mulai menebang hutan. Beberapa pohon sudah roboh, dan tanah jadi gersang di beberapa bagian. Ratri menatap ke arah hutan dengan mata berkaca-kaca. Saputro, bisiknya lirih. Mereka tidak tahu apa yang mereka ganggu. Namun dari dalam taman, dua tunas pohon jati tampak bergoyang meski tak ada angin. Daun-daunnya bergetar perlahan, seperti memberi peringatan. Di hutan, cahaya hijau mulai muncul lagi, samar tapi jelas. Saputro, dalam bentuk roh penjaga, berdiri di tengah pohon besar, matanya bercahaya lembut, jubah daun menutupi tubuhnya. Ia menatap para pekerja yang mulai menebang pohon tanpa rasa hormat, dan dari mulutnya terdengar suara halus yang hanya bisa dirasakan hati manusia. Berhenti, jangan ganggu yang tidak bisa kau pahami. Seorang pekerja, Rudi, merasakan sesuatu aneh. Ia menoleh ke arah hutan dan hampir terkejut ketika melihat bayangan samar berbentuk manusia yang bercahaya hijau menatapnya. Apa? Itu manusia? Gumamnya. Saputro hanya berdiri diam, matanya menembus ke dalam hati mereka. Para pekerja mulai merasa takut, tangan mereka gemetar saat menebang pohon. Mesin terhenti sendiri, rantai berderak, dan alat potong kayu seolah berat sekali untuk diangkat. Apa yang terjadi dengan alat-alat ini? Tanya Rudi panik. Sepertinya tidak bisa digunakan. Saputro menutup matanya sebentar, merasakan denyut tanah dan akar di bawah kaki mereka. Kalian harus belajar mendengar sebelum menghancurkan, bisiknya lembut. Hutan bukan hanya pohon, ia adalah kehidupan. Di rumah Ratri, Fadli dan Ratri menatap ke arah hutan yang mulai diterangi cahaya hijau samar. Itu Saputro? Tanya Fadli terheran. Dia kembali. Ratri menutup mata dan mengangguk pelan.
Dia tak bisa menunjukkan dirinya sepenuhnya, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Dan memang, cahaya itu perlahan menyebar, merayap di antara pepohonan, membentuk simbol daun jati di tanah, tanda bahwa penjaga hutan sedang memberi peringatan. Hari berikutnya, Gubernur Aryasena, yang mulai pulih dari pengalaman sebelumnya, datang ke hutan dengan timnya. Ia ingin menyelidiki laporan masyarakat tentang cahaya hijau dan sosok misterius di Jatisena. Fadli, bawa kami ke pusat hutan, perintah Aryasena. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana. Ratri menatap suaminya, lalu berkata lembut, "Hati-hati, Pak. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia." Mereka menelusuri jalan setapak yang telah lama jarang digunakan. Cahaya hijau menjadi lebih jelas, berputar di antara batang pohon, kadang seperti tangan, kadang seperti sosok manusia yang duduk tenang. Sosok itu menatap Aryasena sejenak, lalu menghilang di balik kabut. "Aku merasa ada yang memperingatkan kita," kata Aryasena pelan. "Ini seperti pesan dari masa lalu." Sementara itu, para pekerja yang sebelumnya panik mulai berkumpul di ujung hutan. Mereka menceritakan pengalaman anehnya. Alat berat tak bisa bergerak, bayangan hijau muncul, dan suara lembut yang terdengar seperti berkata, "Hentikan, atau kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan." Seorang pria tua dari desa menatap mereka, wajahnya tegang. "Kalian telah mengganggu pohon penjaga. Kalau terus dipaksa, hutan ini tidak akan diam." Rudi menelan ludah, menatap teman-temannya. "Kita harus berhenti. Aku merasa ada yang menunggu kita di sini. Sesuatu yang besar." Malamnya, Saputro muncul kembali di tepi hutan, cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Ia berdiri di antara akar dan batang pohon jati, menatap kota kecil di kejauhan. Suara angin membawa pesan untuk manusia. "Aku di sini bukan untuk menghukum. Aku untuk mengingatkan. Jagalah bumi, jagalah hutan, jagalah keseimbangan." Ratri muncul di sampingnya, tak terlihat oleh manusia biasa, tapi hadir di sisi spiritualnya. "Mereka mendengar, Putro?" tanya Ratri. "Mereka mulai mengerti. Tapi manusia butuh lebih dari satu malam untuk memahami pesan hutan," jawab Saputro. Ia menunduk, menatap akar dan tanah, merasakan denyut kehidupan yang tersembunyi di setiap helai daun. "Keseimbangan ini rapuh. Aku harus tetap ada di sini, setengah di dunia manusia, setengah di dunia roh." Sejak saat itu, warga desa mulai menghormati hutan. Mereka menanam pohon baru, menjaga yang lama, dan mulai mendengar bisikan alam. Kehidupan di sekitar hutan menjadi lebih damai. Tetapi Saputro tahu, tugasnya belum selesai. Keserakahan manusia tak pernah hilang sepenuhnya, dan setiap pohon yang ditebang sembunyi-sembunyi membawa risiko terulangnya konflik antara manusia dan alam. Ia menatap pohon jati tua di tengah taman rumah Aryasena. Dua tunas yang dulu tumbuh kini menjadi pohon muda yang tegak. "Ini hanya awal," gumam Saputro dalam hati. "Aku harus menjaga mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan kedamaian sendiri." Senja menyelimuti hutan Jatisena dengan cahaya oranye yang hangat. Namun kehangatan itu tidak menenangkan. Para pekerja dari perusahaan kayu kini telah memasuki inti hutan, menebang pohon tua yang menjadi simbol keseimbangan. Ratri berdiri di tepi pohon jati besar, matanya berkaca-kaca. "Putro, mereka tidak mengerti. Mereka akan menghancurkan semuanya," bisiknya pelan. Saputro muncul di sampingnya, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, menutupi bentuk manusia dengan aura magis. "Aku tahu, tapi ini saatnya aku harus bertindak sepenuhnya." Ia melangkah ke depan, ke arah para pekerja. Akar-akar pohon tua merayap keluar tanah, mengelilingi mereka, membentuk pagar hidup yang menghalangi pergerakan. Mesin-mesin berat berhenti seketika, rantai dan roda tampak membeku di udara. Para pekerja menatap satu sama lain dengan ketakutan. "Apa? Apa yang terjadi?" teriak Rudi, gemetar. Dari tengah pagar akar, terdengar suara halus tapi tegas. "Kalian memasuki rumahku tanpa izin. Setiap pohon adalah kehidupan, setiap daun adalah jiwa. Berhenti sekarang, atau rasakan akibatnya." Beberapa pekerja mencoba melangkah maju, tapi akar-akar itu bergerak cepat, membungkus kaki mereka dan membuat mereka jatuh tersungkur. Cahaya hijau yang memancar dari Saputro semakin terang, menembus kabut senja.
Aryasena dan Ratri berdiri di luar pagar akar, menatap dengan campuran kagum dan cemas. "Itu Saputro," bisik Aryasena. "Aku tidak pernah melihatnya seperti ini." "Dia bukan lagi manusia biasa," jawab Ratri. "Dia adalah penjaga daun jati." Saputro mengangkat tangan, dan akar-akar pohon menari mengikuti gerakannya. "Aku tidak ingin melukai kalian, tapi jika kalian tetap memaksa, alam akan membela dirinya sendiri," katanya. Suaranya bergema di seluruh hutan. Seorang manajer perusahaan mencoba mengarahkan pekerja maju dengan keras. "Hentikan semua ini. Jangan biarkan hutan menghalangi keuntungan kita." Namun tiba-tiba, alat-alat berat berhenti sepenuhnya. Mesin yang tadinya berderu kini diam, dan roda-roda besi berputar di udara seperti tak ada gravitasi. Para pekerja berteriak panik, mencoba lari ke belakang, tapi akar-akar memisahkan mereka satu persatu. Ini tidak manusiawi," teriak Rudi. Cahaya hijau menyelimuti seluruh hutan, dan tiba-tiba suara lembut terdengar dari pohon jati tua. "Kalian bisa memilih untuk hidup berdampingan dengan hutan, atau menghadapi kehancuran." Saputro menunduk, mengatur energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia menutup mata sejenak, merasakan denyut tanah, napas pohon, dan darah manusia yang terkait dalam keseimbangan. Dengan satu gerakan tangan, cahaya hijau memancar lebih kuat, membentuk simbol daun jati di udara. Suara alam terdengar nyaring, seperti ribuan nyanyian sekaligus, memanggil manusia untuk menghentikan kehancuran. Beberapa pekerja berlutut, gemetar dan menangis, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh melampaui logika manusia. Kami berhenti, kami tidak akan menebang lagi," kata seorang pria tua dengan suara gemetar. Cahaya hijau mulai mereda, dan akar-akar menurunkan genggamannya perlahan. Saputro menatap mereka dengan mata lembut, namun tegas. "Ingat kata-kata ini. Hutan bukan hanya pohon. Hutan adalah kehidupan. Hormati dan lindungi." Para pekerja mengangguk, ketakutan dan kagum sekaligus. Mereka menyadari bahwa hutan ini hidup, dan ada kekuatan yang lebih besar dari manusia yang menjaga keseimbangan. Setelah semua aman, Saputro berjalan kembali ke pohon jati tua. Ratri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Putro, kau benar-benar menjadi penjaga hutan," bisiknya lembut. "Aku hanyalah bagian dari alam ini, Bu Ratri," jawab Saputro. "Aku hidup di antara manusia dan hutan, untuk memastikan mereka saling memahami." Aryasena mendekat, wajahnya campur aduk antara kagum dan cemas. "Aku merasa berutang padamu, Saputro. Tanpa dirimu, hutan dan manusia mungkin sudah hancur." Saputro tersenyum samar, cahaya hijau di matanya berpendar lembut. "Keseimbangan tidak bisa dijaga oleh satu orang. Tapi aku akan selalu ada, ketika manusia lupa mendengar." Malam itu, Ratri menatap pohon jati dari jendela rumah. Dua batang muda di pangkal pohon kini berdiri kokoh, daun-daunnya saling menaut, bergetar lembut seperti memberi salam. Ia tersenyum, merasakan kehadiran Saputro di antara dedaunan, di angin yang berhembus, dan di tanah yang hangat. "Kau tetap bersamaku, Putro, bahkan jika aku tak bisa melihatmu," bisiknya. Di kejauhan, cahaya hijau samar menari di atas hutan, memberitahu dunia bahwa penjaga daun jati masih ada, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di hati setiap orang yang tinggal di sekitar hutan, kini tumbuh rasa hormat yang baru, pengingat bahwa setiap daun, setiap pohon, dan setiap tarikan napas bumi memiliki suara, dan suara itu harus didengar. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa cahaya hijau menyelimuti hutan Jatisena. Desa di sekitar hutan mulai hidup damai. Penduduk menanam pohon baru, merawat yang lama, dan perlahan belajar mendengar bisikan alam yang tak terlihat. Air sungai menjadi jernih, burung-burung kembali, dan setiap musim membawa aroma daun segar yang menenangkan jiwa. Ratri Aryasena kini menjadi penghubung antara manusia dan hutan. Setiap pagi, ia berjalan di tepi hutan dengan Fadli di sisi, membawa air dan daun jati muda untuk menanam dan merawat tanah. Orang-orang desa mengikuti langkahnya, belajar menghormati hutan, dan menanam pohon dengan penuh rasa hormat. Dua tunas pohon jati di halaman rumah Aryasena kini tumbuh tinggi, membentuk batang yang tegak dan kuat. Daun-daunnya saling menaut, bergetar lembut di angin. Ratri sering menyentuh batang itu, seolah berbicara dengan Saputro. "Kau masih bersamaku, Putro,"
menuntun kami semua. Di malam yang tenang, angin berbisik melalui daun jati. Samar-samar, terdengar suara yang familiar. Aku di sini. Aku selalu ada. Jangan lupakan hutan, jangan lupakan keseimbangan. Ratri menutup mata dan tersenyum. Ia merasakan Saputro, sahabat, pelindung, dan penjaga hutan, hadir dalam setiap tarikan napas bumi. Dan di hatinya, ia tahu, hidup dan alam kini bersatu dalam harmoni. Di desa, Rano dan beberapa anak muda sering datang ke hutan untuk belajar menanam pohon dan merawat tanah. Kadang mereka merasa ada sosok yang menatap dari antara daun, memberi petunjuk, tapi sosok itu selalu samar. Itu Saputro, bisik Rano pada teman-temannya. Penjaga daun jati. Ia bukan manusia lagi, tapi jiwanya hidup di sini. Anak-anak tersenyum dan menaruh tangan mereka di tanah, merasakan energi yang lembut dan hangat. Hutan pun tampak hidup, seolah menyapa mereka dengan daun-daun yang bergoyang pelan. Di rumah Arya Sena, Gubernur kini memandang hutan dari jendela kerjanya dengan rasa kagum dan hormat. Ia menulis catatan tentang perlunya pelestarian alam, belajar dari pengalaman mereka. Hutan ini bukan hanya tanah dan pohon, gumamnya pelan. Ia adalah kehidupan. Dan penjaga daun jati akan selalu mengingatkan kita tentang itu. Ratri duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita harus menjaga warisan ini, katanya lembut. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Di hutan, cahaya hijau samar muncul sesekali di malam hari, menandakan bahwa Saputro tetap mengawasi. Ia tidak menakutkan, tapi menenangkan. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergerak seolah menari, menyampaikan pesan yang sama. Jagalah bumi, jagalah keseimbangan, dan dengarkan suara alam. Orang-orang desa mulai menanam pohon di halaman mereka sendiri, menjaga sungai dan pepohonan, dan perlahan rasa hormat itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hutan Jatisena pun menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam, tempat di mana setiap daun, akar, dan pohon memiliki makna, dan setiap manusia belajar untuk mendengar. Ratri berdiri di bawah pohon jati tua di halaman rumah. Ia menatap dua batang muda yang tumbuh berdampingan. Daun-daunnya bergetar lembut di angin senja. Kau menepati janji, Putro, gumamnya. Aku akan menjaga mereka semua, dan kita akan hidup selaras dengan hutan ini. Dan di tengah bisikan angin, suara Saputro terdengar samar. Ini adalah warisan kita. Jagalah, dan dunia akan tetap seimbang. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang, dan cahaya hijau dari hutan menembus langit, seolah menyatu dengan bintang-bintang. Hidup dan alam, manusia dan roh hutan, kini berjalan berdampingan dalam harmoni abadi. Setiap daun yang jatuh adalah pesan, setiap pohon yang tumbuh adalah janji, bisik Ratri. Dan penjaga daun jati akan selalu ada, dalam hati mereka yang mau mendengar. Cerita berakhir dengan keheningan yang damai, tetapi dengan rasa magis yang tetap hidup di setiap napas hutan. Warisan Saputro bukan hanya menjaga pohon, tapi juga mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, menghargai keseimbangan, dan mendengar suara yang tak terlihat.